Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kita. Kita tertuju kepada Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini untuk menguatkan kita. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi kepada Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 332, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Tawarik pasal 9 ayat 35 sampai 1 Tawarik pasal 10 ayat 14. Ya, sidang jemaat Tuhan, kita akan membacakan semuanya. Sidang jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Aminadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya di atas pedangnya lalu mati. Jadi Saul, ketika anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati, ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan oleh Filistin terhadap Saul, mereka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan mengaburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia
terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Kita sudah membacakan tadi pasal yang ke-10 sidang jemaat Tuhan, ayat 1 sampai ayat 14. Tema kita pada hari ini adalah hukuman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, penulis mulai menuliskan tentang sejarah kerajaan Israel. Ia mulai dengan kematian Raja Saul dan anak-anaknya Yonatan, Aminadab, Malkisua ketika berperang dengan orang Filistin di Gilboa. Sidang jemaat Tuhan, tampak Raja Saul dan seluruh pasukan tidak dapat menahan kekuatan musuh sehingga mereka sangat terdesak. Akhirnya Raja Saul bunuh diri ketika sudah begitu banyak luka di sekujur tubuhnya. Peristiwa tragis yang dialami raja pertama Israel adalah peristiwa yang sangat memalukan. Di sini Raja Saul bunuh diri. Begitu juga dengan bujangnya, juga anak-anaknya semuanya. Karena mereka merasa malu. Mereka kalah dari orang Filistin. Kenapa? Orang Israel yang dipimpin oleh Saul kalah dari orang Filistin karena Saul tidak setia di hadapan Tuhan, dan dia juga memiliki dosa yang sangat besar, itu memanggil arwah, meminta petunjuk dari arwah. Dan jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan, penulis menuliskan 3 catatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu akhir dan kekuasaan Saul dan 3 anak serta tentara Israel yang tidak berdaya mempertahankan kerajaannya. Saul mati dan sangat dinista oleh musuhnya. Kepalanya dipakukan di Dagon, dan mereka dia mayatnya pun diarak-arak, ya, dipermalukan, benar-benar dipermalukan. Perhatikan perlakuan orang Filistin yang tampaknya sangat bersyukur kepada para berhalanya yang sudah memberikan kemenangan. Juga berita kepada seluruh rakyat tentang kemenangan telak atas Israel. Kedua adalah tentang sikap orang Yabes Gilead. Orang Yabes berjuang mengambil mayat Saul dan anak-anak lalu menguburkan di Yabes. Mereka melakukannya karena pernah mengalami pertolongan besar dari Saul. Tidak ada rakyatnya yang berani mengambil mayat Saul dan anak-anaknya serta menguburkannya kecuali orang-orang Yabes Gilead. Yang ketiga yang sangat penulis ingatkan kepada kita semuanya adalah alasan mengapa Tuhan sepertinya seolah-olah diam waktu Saul mengalami kekalahan dan dipermalukan, tidak menolong umatnya. Israel mengalami kekalahan telak. Penistaan atas diri Saul merupakan akibat dari sikap Saul kepada Tuhan yang menganggap dirinya hebat. Ya, catatan ini menjadi peringatan bagi Israel sebagai pembaca pertama yang baru pulang dari pembuangan di Babel, agar mereka jangan lagi memberontak kepada Tuhan. Ini juga pelajaran bagi pembaca masa kini bahwa Tuhan mengamati jalan hidup umatnya. Tuhan menginginkan kesetiaan umatnya terhadap dia dan mau taat mengikuti petunjuknya. Sekarang segala petunjuk Tuhan sudah tertulis dalam Alkitab. Ya, hukuman Tuhan pasti kita akan rasakan kalau kita tidak setia di hadapan Tuhan. Ya, ayat 13 sampai 14 dikatakan tadi, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Inilah hukuman Tuhan kepada ketidaksetiaan daripada Raja Saul, dan kepemimpinannya jabatan raja itu diserahkan kepada Daud bin Isai. Tuhan mampu melakukan apapun yang dikehendaki kalau kita tidak setia di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menghukum umatnya yang tidak setia di hadapan Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan.
Jangan percaya. Dari sini kita belajar dari kisah Saul bahwa ketaatan itu perlu sedang sama Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kita kalau kita memang taat kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan sukacita, memberikan berkat-berkatnya untuk kita. Amin. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau tidak, hukuman akan kita terima seperti Raja Saul. Jangan percaya sedang sama Tuhan. Lewat ini kita belajar bahwa hukuman Tuhan akan datang kepada kita kalau kita tidak taat. Jangan percaya. Lewat ini kita belajar bahwa kita akan taat di hadapan Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Lewat ini kami belajar bahwa kami dituntut untuk taat di hadapan Tuhan. Seperti Raja Saul tidak taat di hadapan Tuhan, kami mau taat di hadapan Tuhan. Agar kehidupan kami selalu diberkati Tuhan dan membawa kemenangan yang luar biasa dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiap hari